Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah halaman dashboard seperti yang ada pada layar ini. Tampilan halaman yang ada di layar ini sering kita gunakan untuk mengontrol sebuah halaman website. Bisa dikenal dengan halaman admin, halaman dashboard, atau istilah ngetrennya itu halaman backend. Oke. Untuk bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan tampilan halaman dashboard ini, saya menggunakan framework Bootstrap. Ya, pada minggu yang lalu saya juga sudah membahas bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap. Bagi yang belum, silakan nanti lihat materi minggu yang lalu ya. Oke, langsung saja untuk mengawali bagaimana langkah-langkah membuatnya. Silakan ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, kita akan menyiapkan bahannya dulu. Kita masuk ke website Bootstrap-nya, getbootstrap.com. Oke. Kemudian kita download bahannya. Yang pertama yang perlu kita download adalah file CSS dan JS. Kita klik download. Oke, sudah selesai downloadnya. Ini filenya CSS dan JS. Kemudian kita download example-nya. Oke, sudah selesai. Oke. Kita masuk ke halaman download ya. Kita akan copy atau boleh di-cut. Kita pindahkan ke folder kalian, nanti mau di mana menyimpannya. Saya simpan di sini. Kemudian saya buat sebuah folder yang namanya dashboard_admin. Kita paste. Kemudian kita ekstrak. Ekstrak here. Ini isinya. Kemudian boleh kita hapus saja yang biar tidak mengganggu. Example tadi kita ekstrak juga ya. Oke, kita hapus biar tidak mengganggu. Oke, ini biar nggak kepanjangan, saya rename asset. Ini ya. Kemudian ini adalah folder-folder yang berisi halaman dashboard tadi. Kita akan buka dulu contohnya. Oke, ini tampilannya. Ini saya close karena sudah tidak saya pakai. Kemudian langkah selanjutnya saya akan copy dulu folder dashboard ini. Saya copy, kemudian saya masuk ke sini ya, dashboard. Ini ya. Jadi sekarang saya sudah ada halaman dashboard ini. Kalau saya buka dashboard, kemudian saya buka, dia akan berantakan seperti ini ya, tidak sesuai yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Mungkin kalian tahu masalahnya, bisa tuliskan di komentar ya. Masalah yang terjadi adalah
file CSS yang ada di sini ya belum tersambung karena tadi kita copy dan belum merubah CSS-nya. Yang kita lakukan adalah menyambungkan halaman ini dengan halaman yang ada pada CSS-nya. Kira-kira seperti ini. Link kita ikuti langkahnya ya. Href kita masuk ke folder assets, kemudian masuk ke CSS, kemudian kita masuk ke bootstrap.min.css. Oke, kira-kira seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, belum berhasil. Oke, kita tambahkan, kita cek dulu ya. Oh, ini kita masuk ke, oh ya ini harus keluar dulu ya, karena ini kita ada di dalam dashboard, kita harus keluar dulu untuk menuju ke aset. Oke, begini keluarnya. Kita masukkan titik double, klik. Nah, baru masuk ke sini. Kita simpan. Kita lihat lagi, refresh. Ya, seperti ini ya. Masalahnya tadi kita ada filenya itu ada di dalam dashboard. Ya, ini kan ada di dalam dashboard. Jadi dia nggak bisa membaca. Agar dia bisa membaca, kita harus setting ini ya, setnya padnya kita keluar itu tanda titik 2 baru slash masuk ke foldernya. Oke, kita lakukan di bawah juga ya, karena yang atas itu kita baru mengatur bootstrap untuk CSS-nya. Sekarang kita atur yang JavaScript-nya. Script seperti ini, kita tambahkan shortnya. Nah, sama, kita keluar dulu, tek gitu ya, masuk ke aset, kemudian masuk ke JS, terus bootstrap.bundle.min.js. Nah, ini boleh dihapus saja karena ini tidak terpakai. Ini yang atas tadi juga tidak terpakai, bisa dihapus. Jadi sekarang yang kita pakai adalah ini. Oke, kita simpan, kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita akan hapus beberapa bagian yang tidak kepake. Oke, tentunya saya tidak akan pakai semuanya karena nanti kan kebutuhan kita berbeda. Kita hapus dulu bagian-bagiannya, dan kita juga perlu mengenal bagian-bagian dari coding yang ada di sini. Ini kalian juga bisa hapus saja. Titelnya kita ganti ya. Dashboard admin. Oke. Kemudian kita perkenalan dulu pada bagian-bagian codingnya. Kalau berarti yang saya blok ini header. Header ini adalah coding awal dan coding akhir. Ini awal, ini akhir dari header. Yang mana tampilan headernya itu ini company. Ini jadi nanti kalian kalau mau mengubah bagian header ini, areanya ini dari angka 41 sampai angka 52. Kemudian bagian menu bagian kiri ini sidebar namanya.
Ini mana bagiannya? Ya, ini dimulai dari div yang nomor 55 ini ya. Div class container fluid ini sampai bawah ini nav. Ya, sampai sini. Jadi mulainya itu dari nav. Kita cari navnya ini ya. Jadi mulainya dari sini, nav ini sampai sini. Nah, yang area yang saya blok ini adalah area di mana nanti kalian bisa mengubah navigasi bagian kiri. Oke. Kemudian area yang tengah ini untuk yang konten. Ini yang konten ini area yang mana mulainya? Nah, jadi mulai dari main. Jadi main ini main ya, bagian main ini sampai tutup main. Nah, ini ya, jadi ini nanti yang akan kita hapus. Saya harap kalian juga sudah mengetahui batasan-batasannya, batasan-batasan dari bagian-bagiannya. Oke, kita akan memulai menghapus bagian kontennya terlebih dahulu ya, bagian kontennya ini. Jadi ini akan kita hapus ya. Kita perlu sebuah batasan kontennya ini ya. Kita mulai hapus saja dari sini. Ini tidak akan kita pakai sampai sini. Kita hapus. Oke. Ini kita hapus, nggak ikut. Kita simpan. Nah, jadi tersisa bagian main ini aja, tuh main. Ini ya. Kalau saya isi H2 ini adalah bagian konten. Kita refresh ini seperti ini. Ini masih di sini, kita bisa aturnya. Dan nanti kalian bisa mengaturnya sendiri ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, seharusnya nanti tampilan itu ada di bawahnya ini. Oke. Kalau saya pakai P, ini bagian konten. Seperti ini tadi. Oke. Oke, seperti
seperti ini, berarti saya kembalikan ini div-nya saya taruh di sini. Oke, saya simpan. Ini berarti gini. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Jadi nanti seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengubah konten-konten ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan isinya. Nah, yang penting ini seperti ini dulu ya. Selanjutnya kita akan hapus pada bagian yang paling kiri, navigasi pada bagian yang kiri ini. Kita tadi sudah ketahui bagian batasnya. Perlu diingat batasnya tadi adalah nav ya. Nav, ini nav awal, terus nav akhir. Nah, kita akan hapus bagian yang tidak terpakai. Ini save reports, ini saya hapus dari bagian sini ya. Oke, saya hapus, saya simpan dulu. Kita lihat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengganti bagian-bagiannya ini ya. Kalian bisa mengganti mulai dari ini, mungkin kamu ganti nama apa? Nama bagian dari perusahaan, atau bisa berupa nama perusahaan ya. Misal Ellipse Studio, misal seperti itu. Kita ganti aja di sini data pegawai. Kemudian apa lagi di sini? Data barang, data transaksi, laporan transaksi, gitu ya. Data pegawai. Data barang, data transaksi, kemudian apa lagi? Laporan transaksi, ini saya ganti ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya, tidak harus sama. Yang penting di sini kalian tahu dulu bagian-bagiannya, karena nanti halaman ini akan kita pakai terus seterusnya untuk apa itu, pembuatan halaman admin seperti ini. Oke, jadi ketika nanti klik data barang, di sini nanti berubah selamat datang data barang, klik produk sini nanti juga berubah. Nah, itu kalian sudah bisa melakukannya sekarang. Nah, jadi hasil akhir dari pembuatan halaman admin dengan menggunakan framework
Bootstrap kira-kira seperti ini. Nah, mungkin untuk langkah-langkah bagaimana cara kita mengedit halaman admin dengan framework Bootstrap cukup dulu sampai di sini, nggak usah panjang-panjang. Lain kali akan saya sambungkan bagaimana cara kita memodifikasi halaman admin ini. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Saya Afri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.